sini saya akan mempresentasikan materi dasar-dasar elektronika. Yang pertama itu adalah komponen dasar. Nah, komponen dasar itu meliputi yang pertama ada resistor. Resistor itu apa sih? Resistor itu adalah merupakan komponen yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik di dalam sebuah rangkaian elektronika. Satuan dari nilai resistor itu adalah ohm. Nah, bisa kita lihat di sini adalah tampilan gambar tabel warna gelang dari resistor. Karena resistor itu dibedakan dari warna gelangnya. Nah, yang bisa kita lihat itu membaca gelang warna resistor. Yang pertama, gelang 1, contohnya ya, warna hijau, nilainya 5. Gelang kedua, warnanya biru, itu nilainya 6. Terus gelang yang ketiga, warnanya jingga, nilainya berarti 10 pangkat 3. Lalu gelang yang keempat itu warna emas. Nah, nilai toleransinya itu berkisar 5%. Maka itu bisa kita lihat dari tabel yang sudah ada saya tampilkan di sini. Selanjutnya, resistor memainkan peran penting dalam menciptakan pembagi tegangan yang digunakan untuk memberikan tingkat tegangan tertentu ke komponen. Membagi tegangan terdiri dari 2 atau lebih resistor yang dihubungkan secara seri dengan tegangan keluaran yang ditentukan oleh rasio resistansi. Lalu tegangan korek ini dapat dihitung menggunakan hukum Ohm. Selanjutnya ada kapasitor. Nah, bisa kita lihat di sini adalah gambar kapasitornya. Kapasitor itu apa sih? Kapasitor adalah salah satu komponen elektronika yang digunakan dalam rangkaian listrik untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor mampu menyimpan muatan listrik dalam bahan dielektrik, diantaranya itu kedua konduktor yang terhubung ke sumber tegangan listrik. Lalu macam-macam lagi itu ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah itu biasanya dipakai dalam komponen aplikasi audio ke RF. Lalu selanjutnya adalah kapasitor tantalum. Bedanya itu kapasitor tantalum ini memiliki kapasitas dan kepopuleran yang sangat tinggi. Yang terakhir ada kapasitor elektrolit. Nah, itu bisa memberikan hasil suatu kapasitansi tinggi sampai di atas 1 mikrofarad. Selanjutnya adalah aplikasi kapasitor, yaitu ada lampu kilat kamera, flash kamera elektronik. Kebanyakan tuh menggunakan tabung flash keon. Sebelumnya pengambilan gambar dilakukan kapasitor internal diisi daya hingga beberapa pengambilan gambar diambil oleh beberapa ratus watt menggunakan sirkuit khususnya di dalam kamera itu. Lalu periode pengisian daya ini tuh terkadang disertai dengan karakteristik kebisingan bernada tinggi. Setelah kapasitor terisi, flash disk ini tuh siap digunakan. Baru pada saat tombol rana pada kamera tekan, kapasitor ini hampir seketika dilepaskan melalui tabung, sehingga dia itu akan menghasilkan pulsa arus yang sangat pendek. Energi dari kapasitor itu akan diubah menjadi kilatan cahaya dalam proses yang hanya berlangsung sekitar 1 milidetik. Lalu setelah lampu kilat digunakan, diperlukan juga tuh beberapa waktu agar kapasitor terisi kembali sebelum menjadikan berikutnya diambil. Selanjutnya adalah pengertian dari frekuensi. Selanjutnya adalah ada induktor. Nah, induktor tuh kita bisa lihat gambarnya di sini. Induktor adalah sebuah komponen elektronika pasif yang digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Lalu induktor juga itu terdiri dari kumparan kawat yang didirikan pada inti magnetik. Ketika arus listrik mengalir melalui induktor, maka medan magnet di sekitarnya itu akan bertambah. Lalu ada juga beberapa sifat magnetis. Yang pertama itu ada induktansi, yaitu induktansi adalah sifat utama dari induktor itu sendiri. Induktansi itu untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, satuannya itu adalah Henry. Lalu yang kedua adalah konversivitas, adalah kecenderungan material untuk tetap menjadi magnet setelah medan magnet diberhentikan. Semakin tinggi nilai konversivitas, maka semakin sulit bagi material untuk kehilangan sifat magnetiknya. Baru yang ketiga adalah letutans, adalah ukuran dari seberapa sulit medan magnetik dapat melewati satu material. Semakin tinggi nilai retutansenya, maka semakin sulit bagi medan magnetik untuk melewati material tersebut.
Lalu ada beberapa itu juga pengaruh dari induktor terhadap arus dan tegangan sirkuit. Yang pertama, induktansi. Induktansi itu apa sih? Induktansi adalah mempengaruhi cara arus berubah dalam sirkuit. Ketika arus berubah, induktor tuh menghasilkan tegangan induksi yang berlawanan dalam perubahan arus tersebut. Lalu sesuai dengan hukum Faraday, ini dapat menghasilkan efek seperti melambatnya perubahan arus dalam sirkuit. Lalu yang terakhir adalah impedansi. Impedansi itu apa sih? Itu adalah induktor yang memiliki impedansi atau hambatan dalam domain frekuensi dalam sirkuit AC. Lalu ada respon frekuensi, adalah induktor yang mempengaruhi respon frekuensi sirkuit. Pada frekuensi rendah, impedansi induktor relatif rendah sehingga induktor itu berperilaku seperti kabel konduktor biasa. Namun pada frekuensi tinggi, impedansinya itu induktornya meningkat sehingga induktor juga dapat berperilaku seperti pembatas arus. Lalu penerapan induktor dalam filter dan sirkuit daya. Yang pertama itu adalah filter induktor. Filter induktor digunakan dalam filter untuk melewatkan atau menyaring sinyal tertentu dalam rangkaian elektronika. Misalnya itu yang pertama ada dalam filter pasif, induktor yang digunakan bersama dengan kapasitor untuk membentuk filter pas atau filter tahanan. Oke, selanjutnya adalah sirkuit daya. Sirkuit daya itu apa sih? Itu adalah induktor yang juga digunakan dalam sirkuit daya untuk berbagai tujuan, termasuk mengatur arus, mengurangi noise, dan meningkatkan faktor daya. Lalu sebagai contohnya itu kita bisa lihat dalam sirkuit switching, induktor digunakan dalam konverter DC untuk menyimpan energi dan meratakan tegangan keluaran. Oke, selanjutnya adalah hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini adalah prinsip dasar dari elektronika yang menggambarkan hubungan antara tegangan atau V, arus atau I, dan resistansi atau R dalam suatu rangkaian listrik. Hukum ini tuh dinyatakan dalam rumus matematis, yaitu V sama dengan I kali R, di mana V itu adalah tegangan dengan volt, biasa satuannya adalah V, dan I adalah arus dalam ampere atau A, dan R adalah resistansi dalam ohm. Nah, hukum Ohm itu menyatakan bahwa arus yang mengalir melalui suatu konduktor, misalnya itu kawat logam, sebanding dengan tegangan yang diterapkan ke konduktor tersebut, dan sebaliknya resistansi dari konduktor tersebut. Lalu selanjutnya adalah analisa sederhana. Analisa sederhana itu hukum Ohm sangat penting dalam perencanaan rangkaian listrik karena memungkinkan kita untuk memprediksi dan mengukur arus, tegangan, dan resistansi dalam rangkaian yang kompleks. Lalu rangkaian seri. Pada rangkaian seri, resistor-resistor ini tuh dihubungkan dalam satu jalur sehingga arus yang mengalir melalui setiap resistor sama. Dengan hukum Ohm, kita dapat menghitung tegangan pada setiap resistor dengan rumus yang kita ketahui seperti biasa, yaitu V sama dengan I kali R, di mana I itu adalah arus total dalam rangkaian dan R adalah resistansi resistor yang bersangkutan. Selanjutnya adalah resistansi paralel. Resistansi paralel adalah resistor-resistor yang dihubungkan sejajar sehingga tegangan pada setiap resistor itu sama. Dengan hukum Ohm, kita tuh dapat menghitung arus yang mengalir melalui setiap resistor dengan menggunakan rumus, yaitu I sama dengan R per V, di mana V adalah tegangan total dalam rangkaian dan R adalah resistansi resistor yang bersangkutan. Lalu adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu adalah pada rangkaian yang lebih kompleks yang menggabungkan seri paralel. Hukum Ohm itu dapat digabungkan untuk menghitung berbagai parameter seperti tegangan, arus, dan resistansi pada bagian-bagian tertentu dari rangkaian tersebut. Contohnya penyelesaian masalah sirkuit menggunakan hukum Ohm, yaitu sebuah baterai memiliki tegangan 3 volt yang dihubungkan dengan sebuah hambatan, sedangkan kuot arus listriknya itu mengalir adalah 1,5 ampere. Nah, berapakah nilai hambatan tersebut? Nah, kita ketahui bahwa itu V-nya itu 3 volt, lalu I-nya itu 1,5 ampere. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah R. Untuk cara jawabnya,
bisa dilihat di sini R, R sama dengan V per I. Jadi R per 3 dibagi setengah sama dengan 6 volt. Jadi itu nilai hambatan adalah 6 volt. Oke, selanjutnya adalah analisis sirkuit DC atau direct current. Itu adalah menganalisis sirkuit arus searah menggunakan metode hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Analisis sirkuit arus searah atau DC ini menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff adalah pendekatan yang umum dalam pemecahan masalah. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah umum yang pertama. Yang pertama adalah identifikasi komponen. Identifikasi komponen adalah menentukan semua komponen dalam sirkuit seperti resistor, sumber arus, dan sumber tegangan lainnya. Nah, selanjutnya adalah rangkaian sirkuit. Rangkaian sirkuit ini itu sesuai dengan diagram yang diberikan atau yang kita buat sendiri. Selanjutnya adalah tentukan arah arus. Tentukan arah arus pada setiap loop itu dalam sirkuit. Biasanya harus dianggap mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. Lalu selanjutnya yang kedua adalah penerapan analisis nodal dan loop pada sirkuit sederhana. Nah, analisis nodal itu ada yang pertama, yaitu identifikasi simpul, yaitu tentukan simpul-simpul dalam sirkuit. Yang kedua adalah tentukan simpul referensi pada simpul sebagai simpul referensi, yang biasanya itu dengan ground. Selanjutnya adalah terapkan hukum Kirchhoff kedua. Tulis hukum Kirchhoff kedua untuk setiap simpul itu yang bukan simpul referensi. Dan yang selanjutnya itu adalah selesaikan persamaan. Selesaikan persamaan sistem persamaan yang dihasilkan untuk menemukan nilai arus di setiap resistor. Dan yang ketiga adalah perhitungan daya dan energi dalam sirkuit DC. Nah, itu tuh untuk menganalisis loop. Yang pertama yang dibutuhkan adalah identifikasi loop. Tentukan loop tertutup dalam sirkuit. Nah, loop itu adalah jalur tertutup yang melintasi setidaknya satu elemen sirkuit tanpa mengulangi simpul manapun. Lalu tentukan arah loop. Nah, tentukan arah loop ini adalah langkah penting karena menentukan tanda tegangan pada setiap elemen sirkuit dalam loop. Lalu selanjutnya adalah terapan hukum Kirchhoff pertama, yaitu tulis hukum Kirchhoff pertama untuk setiap loop. Yang terakhir, selesaikan persamaan. Nah, selesaikan sistem persamaan yang dihasilkan itu untuk menentukan nilai tegangan di setiap elemen dalam loop. Lalu analisis sirkuit AC. Yang pertama, itu ada konsep arus bolak-balik AC dan nilai efektivitasnya. Lalu arus bolak-balik AC ini adalah arus yang berubah arahnya searah periodik bergantian antara arah positif dan negatif dengan frekuensinya. Lalu pada sirkuit AC, arus dan tegangan berubah sepanjang waktu menurut gelombang sinusoidal atau bentuk gelombang lainnya, tergantung pada sumbernya. Lalu yang kedua, menganalisis sirkuit AC menggunakan impedansi dan komplesitas. Lalu selanjutnya itu ada juga analisis sirkuit AC yang menggunakan impedansi dan aritmatika kompleks adalah pendekatan yang sangat berguna dan efisien. Langkah-langkah yang pertama itu yang dibutuhkan adalah yang pertama identifikasi komponen. Adalah identifikasi semua komponen dalam sirkuit AC termasuk resistor, induktor, kapasitor, serta sumber atau tegangan AC. Lalu yang kedua itu ada konversi ke domain kompleks, konversi semua elemen dalam sirkuit ke domain kompleks. Lalu yang ketiga itu ada penerapan analisis sirkuit AC pada rangkaian dasar, yaitu ada konversi ke domain kompleks. Nah, sinyal bisa direpresentasikan ke dalam domain kompleks menggunakan notasi fasor. Lalu yang kedua adalah hukum Ohm untuk AC. Hukum Ohm untuk AC itu tuh menyatakan tegangan pada resistor adalah hasil perkalian antara arus yang mengalir dan resistansinya adalah domain kompleks dengan menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Lalu ada hukum Kirchhoff untuk tegangan. Hukum Kirchhoff untuk tegangan juga itu berlaku pada sirkuit. Lalu selanjutnya hukum Kirchhoff untuk arus. Nah, itu tuh hukum Kirchhoff untuk. Oke, selanjutnya adalah pengertian frekuensi dan fasa dalam konteks sirkuit AC. Nah, poin yang pertama dalam konteks sirkuit AC
Frekuensi ini tuh merujuk pada jumlah siklus gelombang sinusoidal yang terjadi dalam suatu detik. Sedangkan fasa itu mengacu pada perbedaan waktu antara dua gelombang sinusoidal dan perbedaan sudut antara dua gelombang sinusoidal dalam satu siklus. Dalam istilah sirkuit AC ini tuh fasa seringkali digunakan untuk menjelaskan hubungan waktu atau sudut antara tegangan arus dan sirkuit. Lalu poin yang kedua, hubungan antara frekuensi, periode, dan panjang gelombang. Frekuensi, periode, dan panjang gelombang itu tuh saling terkait dalam konteks gelombang sinusoidal. Lalu untuk poin-poinnya itu yang pertama adalah frekuensi atau F merupakan jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam satu detik dan diukur dalam hertz. Dua, periode periode atau biasa disebut T merupakan waktu yang diperlukan untuk satu siklus gelombang dan dapat dihitung sebagai kebalikan dari frekuensi, yaitu T sama dengan 1/F. Periode ini diukur dalam satu satuan waktu seperti detik atau S. Lalu yang ketiga adalah panjang gelombang atau simbolnya kita bisa lihat di sini, merupakan jarak fisik dari satu titik puncak gelombang ke titik puncak berikutnya. Lalu yang terakhir adalah hubungan antara ketiganya adalah sebagai berikut. Frekuensi atau F dan periode atau T adalah kebalikan satu sama lain, yaitu F sama dengan 1/T. Sementara itu panjang gelombang yang kita lihat di sini itu bergantung pada frekuensi kecepatan gelombang dengan rumus V sama dengan F. Jadi semakin tinggi frekuensi, semakin pendek periode dan panjang gelombangnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.